Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. Inside Corner, ruang kita berbagi cerita, gagasan, dan refleksi yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dari para alumni dan tokoh cendekia pasca sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, sehingga dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya, Ainun Zamila, saat ini telah bersama dengan Dr. Haji Muhammad Faris MPD, Iya betul. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Situbondo. Selamat pagi Bapak. Pagi, Kabar baik? baik. Tadi berangkat dari mana ini Bapak? Berangkat dari Situbondo sekitar jam 6, cuman karena perjalanan agak macet ya, Ya, udah penutupan jembatan di Nangkaan, oke. sehingga harus Oh putar iya, lewat Koncer ya. iya di Bondowoso itu Di ya Bapak ya? Bondowoso termasuk pom bensin itu kayaknya mengalami ini ya, antrian panjang. Antrian panjang karena Ya, isu minyak terkini ya Bapak ya? isunya begitu. Ya, padahal katanya ketersediaan minyak masih Masih ada. melimpah dan tercukupi. Saya Betul. sempat nyimak di radio di mobil tadi apa yang disampaikan Bupati Jember, tidak usah terlalu panik karena kesediaan tercukup katanya, Iya, seperti tercukupi. itu. Oke. Tapi kali ini kita bahas tentang bagaimana pengalaman selama studi dan kemudian berkontribusi di masyarakat, Bapak. Oke. Jadi sering kita melihat bahwasannya kampus itu hanya dianggap sebagai tempat belajar, tempat meraih gelar, begitu ya. Hmm, Tapi sebenarnya perguruan tinggi juga diharapkan melahirkan gagasan dan solusi bagi berbagai persoalan di masyarakat. Betul nggak? betul. Ya. Lalu kiranya pertanyaan utamanya adalah apakah sebetulnya ilmu yang kita pelajari di kampus ini benar-benar sudah berdampak pada masyarakat atau seperti apa? Kita akan bahas itu selama Ya, kurang lebih 30 menit ke depan, betul betul ya, nggak? monggo. Mungkin sebelum itu bisa diceritakan tidak kiranya perjalanan akademik di pasca sarjana ya, atau di UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember ini? Oke, dulu saya masuk di sini masih IAIN Fakultas Tarbiyah cabang dari Surabaya. Oh ya, Ya, waktu itu pemimpin tertingginya masih dekan ya, Pak oke. Nizar Hasim kalau enggak salah tahun 95 dan lulus S1 tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 saya lulus S1 di sini, ambil jurusan Tarbiyah PAI. Oke. Terus setelah itu saya melanjutkan S2 juga di kampus tercinta ini Oke. tahun 2012, Oke. 2012 dan selesai sekitar tahun 2015. Saat itu statusnya sudah beralih menjadi sekolah tinggi atau Saya alhamdulillah ya ada giumnya ya, iya? ada giumnya kalau ibarat keluarga, ya seperti keluarga yang selalu ya broken home dalam arti ada gium ya. Artinya Oke. saya masuk YIN, Oke. ijazah saya STAIN. Oke. Jadi Begitu. S2-nya masuk STAIN, ijazah saya YIN. S3-nya masuk YIN, ijazahnya wih. Win, Jadi alhamdulillah. jadi dalam Memang perspektif yang positif ya. iya, Jadi keluarnya selalu berbeda dengan ketika statusnya saya masuk. karena memang Memang nomenklaturnya harus begitu. iya, pada saat itu dan intinya Ya, kan kampus menjadi lebih baik menjadi lebih daripada sebelumnya baik. gitu. Cuman istilah apa namanya, istilah nggak pernah sama itu antara ketika masuk dengan Jangan keluar. lulusan. Jadi saya masuk 95, lulus tahun 2000, S2-nya saya masuk sekitar tahun 2012 ya. Entah bulan berapa saya lupa, lulusnya tahun 2015. Mmm, Untuk S3-nya saya lulus tahun 2020. oke. Jadi UIN khas banget ini, betul ya, Bapak, ya? Iya, bukan UIS, memang saya memang punya niatan sejak dulu saya ingin menjadi orang yang mohon maaf ya yang loyalis, Ya, yang memang betul-betul ya fanatik dalam arti yang positif ya, mmm, bahwa saya kadung berkomitmen untuk kemudian selalu bagaimana, membesarkan kampus tercinta yang berbasis agama ini dengan membuktikan bahwa saya kuliah di sini termasuk mhm? kedua anak saya
kuliah di UINHAS Jember. Luar biasa. Jadi anak yang pertama sudah lulus, Ya. sudah lulus di jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke. Anak yang kedua saat ini sudah semester 2. Semester 2 di? Iya, di UINHAS Jember. Di UINHAS S1 atau S2-nya? S1-nya. S1-nya, oke. Ya, S1-nya di UINHAS Jember. Jadi, dan anak yang pertama masih on proses untuk ambil S2 di Korea Selatan. Luar biasa. Alumni UINHAS Jember loh. Wah, keren betul. Mudah-mudahan lulus lancar dan bisa. Amin. Semoga dipermudah jalannya. Jadi saya asli Mbak ya, asli S1 di IAIN Jember, S2 di STAIN Jember, S3 di UINHAS Jember. Jadi ikut dalam setiap generasi. Alhamdulillah. Tapi kiranya Bapak boleh cerita, apa yang melatar belakangi atau mendorong sehingga Bapak tetap terus bersemangat untuk melanjutkan studi? Saya kan begini, saya kan orang Madura itu kan pemikirannya sederhana. Saya punya keyakinan ada ayat, kalau tidak salah surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa menuntut ilmu di berbagai literatur itu wajib. Al-Quran menyampaikan dan itu janji Allah. Saya akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka kemudian itu menjadi himmah, ghiroh kepada saya bahwa tidak mungkin saya ketika melanjutkan ilmu itu tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Dan terbukti, mohon maaf. Jadi ketika saya jadi guru, jadi sukwan, honorer, diangkat jadi ASN Kementerian Agama. Setelah itu, alhamdulillah barokahnya menuntut ilmu, diangkat jadi kepala man 1 Situbondo. Setelah itu jadi kepala man 2 Situbondo. Alhamdulillah saat ini menjadi kepala seksi pendidikan madrasah. Itu bukti. Ternyata kita tidak pernah merasa rugi dengan menuntut ilmu. Walaupun menurut sebagian orang, menuntut ilmu berbudget besar, berbiaya besar. Biaya, terus tenaga, pikiran. Saya punya keyakinan. Jika kita niat menuntut ilmu, maka Allah melapangkan jalan kita, melapangkan rezeki kita, untuk Allah kemudian mencukupi dalam proses studi itu. Jadi saya kuliah, mohon maaf, sendiri loh dari Situbondo, S2-nya, S3-nya, ya naik motor dengan, mohon maaf, dengan finansial yang pas-pasan, tapi karena saya yakin bahwa Allah akan menjamin, selesai kan akhirnya kan? Iya, alhamdulillah. Selesai kan, dan meraih gelar tepat waktu. Wah, luar biasa. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, S2 saya 2 tahun, S3-nya saya pas 3 tahun. Dan waktu wisuda S3 saya wisudawan terbaik. Luar biasa. Betul. Covid waktu itu Bapak Covid. Ya? Jadi wisudawan terbaik program S3. Luar biasa emang. Insya Allah dokumennya masih ada di kampus ini. Ini kalau misalnya ada audiens di sini saya minta tepuk tangan ini Bapak. Ya. Luar biasa memang perlu diapresiasi. Sangat luar biasa. Kiranya Bapak tadi disampaikan bahwasannya kalau ilmu itu memang memberikan dampak yang luar biasa begitu ya. Iya, dampak yang baik bagi kita sebagai individu, kehidupan pribadi, tapi tentunya juga berdampak bagi masyarakat. Masyarakat. Mungkin boleh diceritakan Bapak, bagaimana pengalaman ilmu yang kiranya didapat dari bangku kuliah kemudian memiliki kebermanfaatan dan berdampak di masyarakat. Iya. Kan begini Mbak ya, ada, mohon maaf ya, mungkin khawatir keliru, ada makalah atau apa namanya, yang sering kita dengar waktu masih kecil. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya dalam makna substantif bukan persoalan kita bisa melihat atau tidak bisa melihat. Artinya orang yang mempunyai kapasitas keilmuan dan selalu meningkatkan kualitas keilmuannya, maka dia seperti memiliki cahaya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengetahuan walaupun kasat mata kita bisa melihat, maka dia tidak bisa memberikan cahaya. Oleh karenanya, sikap dari orang yang memiliki ilmu berbeda dengan sikap orang yang tidak memiliki ilmu. Seperti kita berjalan, di mana malam hari tidak ada cahaya, kemudian ada sinar lampu. Mudah enggak jalan kita? Mudah. Sama. Ketika kita memiliki pengetahuan,
pengetahuan itu adalah cantolan Hmm. dan bisa bisa meredam, memanage emosi kita, bisa kemudian memanage psikologi kita. Semakin tinggi pengetahuan orang, semakin rendah emosi orang. Mm-mm. Maka kemudian apa yang saya sampaikan tadi, faedah memiliki pengetahuan yang luas serta meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat berpengaruh. Yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu itu cahaya. Ketika kita memiliki ilmu, kalau sudah terang semuanya, apa yang tidak mudah? Iya. Sebaliknya, kenapa orang kemudian bersikap yang arogan, emosional? Ya barangkali perlu dipertanyakan kapasitas ilmu dan pengetahuannya. Ah, ya. Saya kira kalau orang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup, ingin melangkah, tentu memperhitungkan efek-efeknya. Jadi seperti kita memegang cahaya kan, ilmu itu adalah Cahaya. cahaya. Oke. Ya, Mungkin boleh diceritakan Bapak pengalaman riset pada saat menyusun tesis ya, ataupun menyusun disertasi, itu kan tentunya berangkat dari permasalahan yang ada di betul. masyarakat gitu. Harapannya apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti itu memiliki dampak. Betul. Mungkin masih ingat Bapak, apa topik atau kiranya bagaimana pengalaman riset pada saat S2 dan S3? Iya, sama sebenarnya S2 dan S3 itu kan topik kita di pesantren. Ya. Hmm. Terus Situbondo itu adalah salah satu kota yang punya predikat kota santri. Hmm. Yang banyak pesantren besar, pesantren-pesantren tua di Situbondo. Nah, pengalaman kami ketika melakukan kegiatan riset, mohon maaf, riset itu kan standarnya adalah standar akademik. Ya. Bukan sekedar kita turun kemudian menemukan masalah, kemudian kita diagnosa masalah dengan beberapa metodologi, tidak begitu. Hmm. Tidak begitu. Jadi kita memang betul-betul cari objek riset kita yang sekiranya itu sangat mendukung kepada keilmuan dan kapasitas jurusan yang ada di kampus ini. Ya. Jadi begitu, Mbak. Oke, oke. Tapi dengan tuntutan melakukan riset dan melaksanakan observasi langsung ke lapangan Ya, seperti itu, Bapak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. tepat waktu. Kan begini riset itu. Observasi semakin banyak dilakukan, maka kesimpulan riset akan semakin Objek objektif. Karena observasi itu butuh kehadiran peneliti. peneliti. Tapi wawancara bisa saja lewat telepon, Iya, bisa iya. saja lewat WA, bisa saja lewat kuesioner, bisa saja lewat. Tapi kehadiran peneliti melalui observasi itu menunjukkan bahwa kita betul-betul datang ke objek penelitian, kemudian menggali data, mohon maaf ya, menggali data ya primernya, data sekundernya, data emiknya dan semacamnya. Kemudian untuk kita apa namanya dijadikan tesis, antitesa dan semacamnya. Kemudian menjadikan kesimpulan di dalam penelitian. Makanya kami kenapa kemudian ambil objek juga pesantren di kabupaten yang punya ikon kota santri, tentunya untuk memudahkan penelitian kami dan akurasi hasil penelitian kami untuk menjadi objektif. Kalau jarak kami dengan objek penelitian jauh, otomatis observasi kita kan jarang dilakukan. Iya, iya. Ketika dekat kan kita mengalir saja, jadi natural saja. Iya, iya. Datang ke pesantren yang menjadi objek riset, kemudian sambil bertanya dengan mengalir. Jadi sumber berita baik itu pengasuh maupun para asatid, para santri itu dengan tanpa merasa diwawancarai memberikan Informasi. informasi sampai data itu jenuh ya Iya. kira-kira ya. Artinya sumber jawaban menjadi sama dan ya itu saya kira datanya objektif sudah. Oke. Jadi itu juga salah satu tips supaya bisa menyelesaikan studi cepat dan tepat waktu. Tepat gitu. waktu. Saya memang begini, kuliah yang baik itu yang Yang selesai. selesai. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas keilmuan, kan kita terus harus belajar kata Ki Hajar Betul. Dewantara. Oke. Jadi belajar itu tidak harus di klasikal, tidak harus di Ruang gedung-gedung kelas, di iya. ruang kelas. Dalam kehidupan pun terus Terus belajar. belajar. Ya, yang disampaikan Mbak tadi kan manfaat ilmu yang didapat dari kampus ketika di masyarakat, saya rasakan begitu luar biasa. Betul dan sangat sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Yang katanya dulu kalau YIN, kalau UIN hanya berbasis agama, tidak. Banyak kok Tidak. alumni UIN jadi politisi. Ya. Banyak alumni UIN juga jadi akademisi. Ya. Banyak alumni UIN juga punya sumbangsi besar terhadap birokrasi pemerintahan. Oke. Termasuk salah satunya ya kami ini. Iya. Begitu, Mbak. Jadi keberadaan pasca sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini secara umum benar-benar terasa dampaknya di masyarakat begitu. Betul. Apalagi kan dengan tiga ini kan, tiga yang menjadi komponen utama perguruan tinggi kan. Ada riset apalagi. Ada Pengembangan keilmu intelektual ya. ya, pendidikan, pengajaran, Iya. penelitian dan pengabdian Ya, kepada riset, masyarakat. ya pengabdian di masyarakat. Iya, Ya, Tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi. Kalau saya dulu kan masih ada PKL, ada PPL. Itu D1 Bapak? D1. S2? Buat D2 sudah sudah tidak ya. S1 Iya. dulu saya sampai di mana? Di Senduro itu loh, di Lumajang sampai saya. PKL-nya saya. Benar-benar terjun. Lain KKN-nya. Oh ya. Jadi memang di samping secara teori kita belajar di kampus, secara praktek kita belajar di lapangan sebelum lulus dan bisa mengaplikasikan keilmuan kita di masyarakat. Ternyata alhamdulillah kan, mohon maaf, hampir masa kita dulu di berbagai kabupaten ketika beliau-beliau kembali ke kabupaten masing-masing menjadi, mohon maaf, menjadi insan yang bermanfaat bagi lingkungan. Alhamdulillah. Di Banyuwangi ada Kasipenma itu lulusan sini juga. Iya. Di Lumajang Kasipenmanya Pak Edi Nenang itu lulusan UINHAS Jember. Bondowoso alumni UINHAS Jember. Itu fakta. Yang tidak usah, ya mohon maaf, yang tidak perlu dijelaskan, kan tidak perlu argumen. Ya ketika melihat sudah terbukti. Iya, tidak perlu menyusun narasi, tidak perlu mengumpulkan argumen untuk kemudian mengatakan bahwa UINHAS Jember yang dulu YIN, yang dulu STAIN Jember, apa kiprahnya di masyarakat? Sudah jelas faktanya. Oke. Gitu. Ada tantangan tidak Bapak mengaplikasikan apa yang didapat di perkuliahan atau di kampus kemudian gagasan akademik dengan kenyataan di lapangan? Kalau tantangan pasti ada, cuman saya tidak melihat itu sebagai sebuah tantangan. Okay. Karena bahasa tantangan itu kan bisa dimaknai sebagai ya bisa menjadi sugesti sesuatu yang negatif. Yeah. Saya anggap tantangan itu sebagai sebuah dinamika. Jadi pertanyaannya mestinya ada dinamika enggak? Ya, kira-kira begitu. Iya, memang sengaja. Iya. Jadi ada. Karena ketika kita pulang ke masyarakat, masyarakat itu kan tidak hanya alumni UINHAS Jember, ada alumni perguruan tinggi yang lain, ada alumni di berbagai pesantren. Tentunya ketika kita kumpul di masyarakat, ada tukar pikiran, ada diskursus, ada pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat. Tapi saya sampaikan, mohon maaf, saya sangat terbantu ketika kuliah di sini itu tidak hanya murni sebagai kuliah mahasiswa pragmatis. Jadi saya kuliah di kampus, sambil dulu aktivis, sambil dulu di senat, sambil dulu jadi di pergerakan juga kita aktif, di kampus sebagai mahasiswa juga kita aktif. Jadi itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, melihat tantangan itu sebagai sebuah dinamika, bukan sebuah tantangan lagi. Bukan hal yang kiranya menakutkan. Biasa saja. Karena memang sejak di kampus sudah biasa menghadapi dinamika seperti itu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kan kita bisa mampu beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan. Oke. Sampai tidak pulang kampung loh ke Madura. Loh, oh iya. Ya saya kan Sumeneb kan. Iya. Dari Madura ya? Sumeneb. Pak Rektor juga Sumeneb tidak pulang kampung juga akhirnya. Ya, kenapa? Karena sudah bisa menyesuaikan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke. Tips bagaimana menjaga agar nilai-nilai keilmuan itu tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat? Kan ilmu itu tergantung bagaimana kita memiliki niat untuk menggunakannya. Anggaplah kalau S1 itu layak dan kompeten di bidangnya, S2 juga begitu, apalagi S3 yang lebih fokus ya. S3 itu kalau mungkin diasumsikan sebagai ahli. Kalau dokter mungkin dokter spesialis kira-kira begitu. Bagaimana harus bisa? Ya memang kita yang harus mampu untuk bagaimana menyesuaikan pengetahuan kita dengan lingkungan masyarakat yang ada.
Namanya ilmu kan begitu. Iya. Jangan karena kita kemudian S3, jangan karena kita kemudian profesor, jangan karena kita doktor kemudian tidak bisa begitu di masyarakat. Karena masyarakat berbeda ya dengan Kondisi. kondisi, dengan pengetahuan yang Hidro. heterogen, dengan masyarakat yang pluralis ya, Ya. butuh pemikiran-pemikiran yang memang mampu untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Kan logikanya begini Mbak, masa sih sudah doktor, ketika datang di forum-forum tertentu yang ada adalah problem. Oke. Masa sih sudah profesor, ketika datang di forum tidak disukai kedatangannya oleh masyarakat. Oke. Berarti yang error siapa itu yang error? Aduh, siapa ya? Iya. Seyogyanya semakin berpendidikan tinggi adalah menjadi bengkel pengetahuan, menjadi menjadi solusi win-win solution kepada problematika yang terjadi di masyarakat. Oh, ada masyarakat marah kepada kita. Kita kan biasa riset toh. Iya. Kira-kira apa penyebabnya, dari mana, prosesnya seperti apa. Jangan kemudian kita reaktif, jangan kemudian kita sensitif. Karena kalau kemudian ada persoalan langsung kita reaktif, pendekatan yang cenderung dipakai adalah pendekatan emosional. Apapun yang dilakukan oleh pendekatan emosional biasanya cenderung tidak objektif. Jadi kehadiran kita sebagai alumni, apalagi S3 pendidikan yang paling tinggi ya, setelah itu baru mungkin profesor, justru kehadiran kita itu diharapkan oleh masyarakat sebagai sebuah solusi. Jadi kalau menjadi nur itu tadi. Menjadi nur, menjadi cahaya itu. Jadi kalau kemudian datang kita menjadi problem, ya mohon maaf, mungkin yang salah paradigma pemikiran kita sebagai ahli. Oke. Ya, masyarakat datang kepada spesialis. Kok malah penyakitnya tambah parah. Berarti yang salah kan dokter spesialisnya. Tidak bisa mendiagnosa masalah yang penyakitnya ada. ya gitu. Nah, mestinya kita semakin tinggi pendidikan kan ada masyarakat begini, wah sudah. Di karya ini ada kok, di karangan ini ada kok, di buku ini ada kok. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan problem itu. Betul. Menurut Bapak lagi, kira-kira peluang kontribusi terbesar alumni pasca sarjana khususnya UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan dalam jangka pendeknya seperti apa? Human investment itu termasuk investasi pengetahuan ya. Jadi investasi manusia dan investasi pengetahuan kan tidak bisa bim salah bim Mbak ya. Betul. Sama dengan saya. Ketika saya dulu kuliah S2, apa kata orang? Untuk apa S2? Wong S1 aja cukup. Iya. Wong bukan dosen. Untuk apa S3? Wong S2 aja cukup. Wong bukan berkiprah di akademisi. Tapi saya menyampaikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin mampu mengelola kehidupan. Sama, apa manfaatnya pasca sarjana? Mohon maaf, kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan sekarang semakin tinggi. Kalau dulu di pegunungan mau cari sarjana kan susah. Termasuk negara memprotek setiap posisi jabatan dari tingkat pusat ke tingkat desa sudah menggunakan dokumen secara de jure, tidak hanya secara de facto. Contoh, mau jadi RT harus minimal SMA misalnya. Mau kepala desa minimal mungkin S1. Bisa saja nanti jadi bupati minimal S2. Jadi kalau ditanya, apa manfaat pasca sarjana? Ya begitu luar biasa. Dan kalau itu kemudian kita lakukan dengan kualitas di internal UIN Jember, bukan tidak mungkin mampu menjawab tantangan persoalan tidak hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Termasuk, mohon maaf, saya pribadi, lulusan 95, berapa tahun harus panen? Berapa tahun ya Bapak? Iya, 30 tahun. Tahun. Baru terasa tidak hanya 5-10 tahun pertanyaannya loh. Jadi investasi pengetahuan dengan investasi manusia bukan ukuran seumur jagung. Betul, bisa seperti itu. Kadang soalnya kalau misal kita kembali ke kondisi generasi sekarang kan inginnya instan Bapak. Jadi pengennya lulus dapat pekerjaan. Lulus dapat pekerjaan langsung atau lulus dapat uang yang banyak gitu kan. Dengan keinginan yang instan itu mereka berharap dengan menempuh pendidikan atau melakukan sesuatu itu bisa langsung mengantarkan mereka pada goals mereka itu. Padahal prosesnya bisa jadi tidak. Gitu. Jadi orientasi hari ini yang sebagian orang saya tidak kemudian mengeneralisir ya.
bahwa yang dikatakan sukses itu kalau lulus kuliah kemudian dapat Pekerjaan. pekerjaan, dapat gaji, tidak. Lulus, dapat ilmu, kemudian mampu mengorganisir masyarakat serta mampu menjadi solusi bagi masyarakat, ini prestasi yang luar biasa. Saya tidak pernah kok berharap, mohon maaf, punya jabatan ini dari sekolah, tidak. Tapi saya yakin, yang saya sampaikan di awal tadi tentang firman Allah itu. Kalau kita menuntut ilmu yang tinggi, saya yang akan mengangkat hamba beberapa derajat. Allah melayakkan itu. Cuman hari ini kan tidak kan. Indikatornya kalau kemudian lulus S2 dengan gelar master ya, dengan gelar doktor tidak dapat pekerjaan, dianggap sesuatu yang tidak. Tidak harus begitu. Bahkan mohon maaf, saya aja kepada anak saya, tugas saya hanya memfasilitasi anak-anak semua untuk mencari ilmu. Persoalan nanti kemudian pekerjaan dan rezeki, Allah yang lebih tahu layak di mana. Nah, kita tidak bisa memaksakan. Apa yang terjadi kemudian kan? Akhirnya apa? Banyak, mohon maaf lah, lulusan sarjana yang karena orientasinya adalah materi kemudian keluar dari konteksnya. Contoh, lulusan manajemen karena tidak dapat pekerjaan, malah jadi staf di desa misalnya. Iman kan? Iya kan? Ya karena memang orientasinya adalah materi. Bukan berarti tidak boleh jadi itu. Cuman kalau memang bukan jurusannya, bekerja di luar itu, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris. Jika orang bekerja di luar profesionalnya, maka tunggulah. Ya hasilnya pasti minimal goalnya. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tentang kontribusi pasca sarjana, ya luar biasa. Masyarakat sudah membuka diri untuk menerima bahwa orang yang sukses dan berhasil rata-rata orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, investasi. Cuman tinggal kita melayakkan diri. Artinya kuliah yang betul-betul. Dosen yang mengampu yang betul. Itu loh. Sehingga hasil yang dihasilkan adalah hasil yang maksimal. Bukti bahwa kita kualitas kan produk. Jika lulus S3 kemudian berbicara tidak berdasarkan konteks dan tidak berdasarkan literatur. Ya memang gelarnya hanya didapat, tapi kapasitasnya bisa jadi tidak. Bisa jadi kurang. Bisa jadi kurang. Makanya saya sampaikan terus belajar, terus meningkatkan. Jangan sampai, mohon maaf, kita punya background kampus yang luar biasa hanya karena kampus kita menjadi respon yang kurang baik di masyarakat. Jadi sebenarnya kembali ke individu bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka dan memantaskan diri dengan gelar. Tapi individu pun kan kalau tidak dibentuk dengan manajemen. Contoh, kuliah yang disiplin. Siapa yang punya manajemen kuliah yang disiplin? Kampus mengeluarkan jadwal. Ketika kuliah dosennya berkualitas dan tepat waktu. Walaupun mohon maaf, di Jember kan luar biasa. Berapa profesor. Pengembangan fisiknya, sarananya, fasilitasnya, kualitas akademiknya terus ditingkatkan. Yaitu tadi, saya kira Pranata di sini sudah sangat memungkinkan untuk kita menjadi orang yang sukses. Tinggal bagaimana individu dan pribadinya mampu menyesuaikan. Ya kalau hanya kuliah, datang, ikut pelajaran, pulang. Ya yang didapat hanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau kemudian berdiskusi, berproses, di perpustakaan barangkali sering menulis, dan semacamnya kan tentunya berbeda. Dan berjejaring tentunya. Berjejaring, ya. Dan mungkin boleh diceritakan Bapak, selama menempuh pendidikan di UIN, apa kesan yang paling diingat? Atau selama kuliah, S1 kah? Atau S2 atau S3? Kan saya sejak S1, S2, S3 memang dosen kan tahu. Jadi tidak usah lama beradaptasi walaupun banyak dosen-dosen baru. Jadi kalau ditanya kesannya seperti keluarga besar. Bukan dari S1 tuh. Dari S1. Jadi yang ngajar S2 saya ya guru S1 dulu. Yang ngajar S3 ya profesor memang dari S1 dulu. Karena memang masa kerja dosen kan berbeda dengan pegawai biasa. Pensiunnya 65 ya kan. Kalau profesor itu 70 tahun. Jadi sampai ketemu saya sudah dewasa ya, sampai ketemu. Kesannya emang begitu luar biasa. Mohon maaf, jangan sampai kemudian saya ingin kuliah di UIN karena mudah, tidak.
Tidak. Ya, Ada mungkin ada standarnya. yang begitu. Mungkin ada yang punya pemikiran begitu. Tidak. Saya pun terus terang tetap kuliah, melaksanakan tugas dengan baik. Waktunya diskusi ya diskusi. Melaksanakan tesis maupun disertasi yang melalui proses-proses yang ditentukan. Ya termasuk Turnitin, termasuk ya mohon maaf ya, TOEFL-nya, Ya, semua harus dipenuhi. Cuman karena memang sudah tahu, tidak perlu lama tidak perlu beradaptasi. beradaptasi. Karena memang di sini adalah seperti keluarga besar saya, makanya saya sampaikan, semua anak saya wajib kuliah di UINAS Jember. Wajib ya, mungkin Iya, Bapak Ibu yang dulunya kuliah di anak saya UINHAS S1, Jember, anak saya yang pertama S1-nya di di UINHAS. Anak saya yang kedua sekarang masih studi di sini semester 2. Dan saya sampaikan, jangan sampai bilang nak kalau itu anak saya, jangan enggak usah bilang. Kamu berproses dengan baik karena masa depan kamu tergantung pada dirimu, bukan nama besar orang Orang tua. tuamu. Jadi enggak tahu mungkin kalau di sini ada anak saya. Oh iya. Iya. Meskipun nanti ini ada bapaknya, tapi kan belum tahu ya Belum nama anaknya tahu. siapa ini. Lalu begini logikanya kan, apa kemudian saya tidak bisa mengkuliahkan anak saya di kampus terkenal? Bisa. Oke, Tapi karena saya yakin yang didapat dari kampus UIN itu tidak hanya pengetahuan, oke. tapi juga barokah yang memang tidak bisa dinarasikan dengan intelektual. Buktinya ya bapaknya yang orang seperti ini alhamdulillah dapat barokah dari Oke, dosen-dosen itu. sudah terbukti, Iya, well proven. iya yang susah itu kan orang sini putranya kuliah di Ya, di barangkali. barangkali. Oke. Wong saya aja kok fanatik kok di sini kok. Jadi begitu ya, kiranya Bapak Ibu yang kemudian nanti menonton podcast ini, Iya, lulusan dari UINHAS Jember mungkin boleh menyekolahkan putra-putrinya di UINHAS iya. Jember. Gitu. Terus kalau bukan kita yang menjual produk siapa lagi? Kita menawarkan, mohon maaf, menawarkan mahasiswa baru di tingkat S1, S2, S3. Kalau produk tidak bagus kan malu kita menawarkan. Mohon maaf, hari ini saja saya membawa mahasiswa S3 2 orang loh. Hari ini, Hari ini sekarang, daftar Bapak? daftar hari ini. Wah, luar biasa. Karena apa? Karena saya yakin program dokternya Berkualitas. Saya bawa dan tiap tahun mesti saya bawa. Benar-benar alumni yang Iya. berkontribusi. Iya. Nah, kalau gerakan seperti ini, elektromagnetik kita sebagai manusia bersinggungan seperti ini, dosen, karyawan, direktur pasca, para rektor dan semacamnya selalu bagaimana energi positif tidak begitu luar biasa. Ya, pasti Iya kan? luar biasa terbangun itu Luar energinya. terbangun, positive thinking itu. Istilah, mohon maaf, istilah inner beauty kita akan secara maksimal Iya. keluar dari tubuh kita. Aura. Gitu. Aura kita, ketemu orang akan senyum, ketemu kolega akan senyum, datang kemana, ini loh dosen UIN, ini dosen. Yang datang ketika melihat UIN, dosennya, stafnya, mahasiswanya, yang datang solusi bukan problem. Oke. Iya, saya aja kok. Terbukti. Semua anak saya. Saya sekolahkan di sini, semua anak saya. Semuanya. Iya. Tips atau saran bagi mahasiswa yang sekarang sedang menempuh kuliah di Ya. pasca sarjana dan masih memperjuangkan untuk lulus, Bapak? Ya, ingin cepat. Ya. Tidak bisa kalau cepat ada standarnya. Oke. Gini, jadi kampus ini kan menyediakan single track ya. Indikator mahasiswa yang bagus menyelesaikan proses ini. Dan itu termasuk juga menaikkan grade kampus kan. Jika selesainya lambat, jika mahasiswanya lambat selesai studi, iya, akreditasinya seperti apa? Akan ya berdampak. Pada akreditasi mungkin semakin ya. Makanya saya sampaikan, kalau kuliah S1, S2, S3 itu tidak hanya butuh finansial. Banyak orang yang kaya gagal tidak selesai studi kan. Okay. Ada orang yang tidak punya malah dengan sabarnya selesai studi. Bahkan jadi dosen di kampus ini. Iya kan? Maka agar kuliah itu selesai yang pertama kesabaran. Sabar. Ketelatenan. Telaten. Terus ikuti proses yang ada single track itu. Mohon maaf. Saya kalau kuliah S3 dulu, ketika konsultasi, disertasi, saya berangkat dari rumah, bismillah baca sholawat. Apa yang saya niatkan? Harus dapat tanda tangan promotor saya. Oke.
Jadi kalau tidak dapat tanda tangan, saya tidak Tidak pulang. target kan? Target. Jadi katanya promotor itu, ini revisi Mas Faris, revisi. Saya langsung ke tempatnya teman karena saya ngampung, tak revisi, tak cetak lagi, balik lagi ke kampus. "Oh, kok sudah?" "Iya, saya sudah revisi, Prof." "Oh, sudah revisi." Akhirnya ditanda Tanda tangan. tangan. Selesai toh. Oke. Selesai. Jadi indikator bahwa kita itu manusia dan mahasiswa yang berkualitas ketika kuliahnya tepat Tepat waktu. waktu. Caranya tepat waktu ya itu tadi. Jangan membawa background kita, jangan membawa, mohon maaf ya, kapasitas di rumah kita ke kampus. Karena tokoh, karena kaya, kemudian saya disenini dosen, kemudian mau balik, ya enggak selesai-selesai. Ya. Karena kita punya jabatan, enggak. Kalau saya tidak, saya mahasiswa, saya harus menyelesaikan Studi. Jadi ketika saya harus begini, kata dosen pembimbing, ya saya kerjakan. Oke. Harus Tadi begini, saya kerjakan. Yang penting saya pulang besoknya harus dapat tanda tanda tangan. tangan. Harus punya target gitu ya. Harus punya target, harus punya goal ya, harus Iya. punya tujuan yang ingin dicapai. Kalau pesan untuk calon mahasiswa ini Iya. apa, Pak? Calon mahasiswanya? Calon mahasiswa pasca, mahasiswa S2 dan S3. Ya, kan namanya calon ya. Ya. Tentunya calon itu punya referensi. Kenapa saya harus ke UIN? Ya. Khas Jember. Betul. Iya kan? Ya punya niatan, harus punya niatan untuk betul-betul melaksanakan studi kuliah dengan baik. Yang pertama, yang kedua harus melihat, mohon maaf, ya pendahulu kita. Pendahulu itu kan background kita toh. Mana yang ingin kita tiru, mana yang ingin tidak kita tiru, seperti apa semangatnya untuk calon ya. Terus selalu berkeinginan bahwa dengan menambah pengetahuan menjadi motivasi bahwa kita akan mampu dan memudahkan kehidupan kita bergaul di masyarakat. Titik poinnya itu tadi kan, sudahlah yakin kalau sudah nambah pengetahuan, siapa yang mengangkat derajatnya? Allah. Oke, luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menambah wawasan dan juga kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang menempuh kuliah S2 dan S3 di pasca sarjana dan juga calon-calon mahasiswa pasca sarjana tentunya. Oke. Bahkan seandainya ada S4, saya kuliah lagi. Kuliah S4 seandainya. Enggak, seandainya ada S4 itu. Ada S4? Iya. S3 lagi nggak apa-apa, Bapak. Dan alhamdulillah, mohon maaf, alhamdulillah ya. Dulu ketika saya kuliah S3, rezeki lancar. Alhamdulillah. Ya bayar SPP, bayar ini lancar. Ketika berhenti, ya enggak ada juga akhirnya. Enggak, jangan gitu, Bapak. Artinya begini, bahwa Allah menjamin rezeki orang yang mencari ilmu. Kadang-kadang itu yang tidak kita miliki. Oke. Merasa rugi. Makanya saya sampaikan kan, dua investasi ini yang kadang-kadang orang tidak bisa. Investasi pengetahuan dengan investasi manusia. Karena banyak berkorban. Kuliah biaya, belum tentu hasilnya ya toh. Ya. Tapi ketika hasil kan, saya aja masih 30 tahun kemudian. Oke. Tuh. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa hari ini berbincang dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Faris MPD, alumni UIN banget, mulai dari S1, S2 dan S3. Asli loh. Asli pakai shot. Kalau perlu itu dibuatkan sertifikat. Iya, dibuatkan rewet itu. Tidak semua orang kuliah di sini. Iya, jadi jangan ragu untuk berkuliah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan khususnya pasca sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kita bisa mengobrol dan memberikan inspirasi ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat. Kalau UIN yang memanggil, tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Mau puasa, mau hari Jumat, tapi karena yang memanggil adalah alma mater, apalagi di mana tempat anak saya mencari ilmu, saya datang. Karena apa? Ketika anak saya menuntut ilmu, semua gurunya adalah guru saya juga, walaupun lebih mudah. Baik. Baik, itulah tadi Beyond Campus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.